Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ruang ngobrol desa episode ke-88. Selamat pagi kawan-kawan pegiat desa, selamat pagi kawan-kawan tenaga pendamping profesional, juga rekan-rekan perangkat desa, kepala desa, pengurus BUMDes, dan perangkat daerah yang pagi hari ini sudah bergabung di ruang ngobrol desa. Ya, pagi hari ini kita mengangkat sebuah tema yang menggelitik dan ini saya kira masih selalu diperdebatkan, masih selalu diusahakan kawan-kawan kita yang khususnya baik itu rekan-rekan TPP juga rekan-rekan pengurus BUMDes atau BUMDesma. Ya, topik pada pagi ini adalah ketapang katanya Ermak, tapi kok sulit ngurusi badan usaha eh, milik desa, ya, eh, badan hukum BUMDes atau badan usaha milik desa. Nah, ini nanti akan dilakukan pemantik adalah dari perangkat desa. Ini kawan atau sahabat kami itu Mas atau Mas Abu Kholil. Ya, kita sapa dulu Mas Abu Kholil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adik Oh, Panuti. ya, selamat Semuanya pagi nih. hadir. Iya, ini gimana ini Trenggalek ini? Aman, aman, aman. Awal ya. Ya, Trenggalek dan jauh di sana kami juga pernah ke sana ya, tahu suasananya juga itu ya. Ya, ini kaitannya dengan ini eh, ketapang kan jelas ketahanan pangan apalagi yang tahun ini adalah keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 tentang pedoman terkait dengan penyataan modal minimal 20% dari Pak Dede untuk penyataan modal tapang BUMDes. Ini kan sekarang ini kan terus terang kawan-kawan ya, kawan-kawan BUMDes, kawan-kawan TPP, itu kan berjibaku bagaimana yang satu kaitannya dengan legal formal badan hukum, kemudian yang kedua kaitannya dengan eh, bagaimana mengembangkan sebuah unit usaha yang terkait dengan ketahanan pangan, juga rekan-rekan pengurus BUMDes bagaimana memahami eh, terkait dengan transaksi administrasi keuangan atau laporan keuangan yang baku kaitannya dengan badan usaha milik desa yang diharapkan seperti dari Kementerian Desa juga. Kira-kira monggo Pak Khalil nanti untuk melakukan berikan pengantar sebagai bahan diskusi untuk kita semua. Dan ini saya kira cukup menarik untuk kita semuanya karena kalau hiruk pikuk kaitannya dengan badan hukum, kemudian juga Ermak, apalagi mohon maaf ketika ini muncul, kalau teman kami setelah penetapan APBDes, pasti ada hiruk-pikuk kaitannya dengan perubahan, baik itu perubahan mendoli APBDes, Perdes mulai perubahan APBDes maupun Perdes perubahan kaitannya dengan APBDes. Dipersilahkan ini Pak Khalil. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing semua, selamat pagi yang menyaksikan kegiatan menarik kita. Ya, menggelitik Pak kemarin ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan. Ini benarkah? Apakah wajib atau seharusnya atau bagaimana BUMDes itu berbadan hukum untuk berhak mengelola dana desa berupa Ermak Ketapang ini. Ini kan menarik, ya menarik. Karena yang kita pahami, yang kita lihat di data dashboardnya Kemendes itu belum semua desa, belum semua BUMDes itu berbadan hukum. Ya. Ada yang memang belum mengurus, ada yang sudah mengurus tapi masih kesulitan. Berbagai macam lah ada itu.
kendala BUMDes untuk mendapatkan badan hukum. Sementara kita menyambut gembira gebrakan dari Kemendes yang memberikan earmark kewajiban desa untuk penyertaan modal 20% dari dana desanya untuk pelaksanaan ketahanan pangan itu kepada BUMDes. Yang jadi pertanyaan begini, pemantik kita yang perlu kita coba ulik-ulik itu, kalau memang secara perundang-undangan BUMDes harus berbadan hukum, baru boleh melaksanakan atau mengelola dana desa. Nah, ini apakah sejak awal sudah disadari oleh Kemendes yang memberikan earmark itu, yang memberikan kewajiban itu melalui Kepmendesnya? Kalau itu disadari betul oleh Kemendes bahwa memang BUMDes wajib berbadan hukum, baru bisa melaksanakan atau mengelola kegiatan itu, apakah sudah didukung oleh kinerja yang untuk mempersiapkan itu? Ini yang jadi menggelitik itu. Kita satu sisi diwajibkan melaksanakan itu, di sisi lain dibatasi undang-undang. Kalau tidak punya badan hukum tidak boleh melaksanakan itu. Di sisi yang lain, untuk mengurus badan hukum itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, mungkin kita harus jujur ya, kita harus jujur. Kita iri dengan Kopdes, gitu loh. Kita iri dengan Kopdes yang dalam waktu 1 minggu paling lama, setelah ada Musdes, setelah ada keputusan kepala desa tentang susunan pengurus, ya, itu disahkan oleh kepala desa, berdasarkan rapat anggotanya itu, difasilitasi oleh notaris dalam waktu seminggu selesai. Se-Indonesia saat ini mungkin sudah 99,9% namanya Kopdes itu berbadan hukum. Mengapa semudah itu? Sementara BUMDes, yang ini anak kandung dari Kemendes, anak kandung dari desa, ini begitu berbelit-belit, begitu banyak drama-drama yang harus dilalui untuk memperoleh badan hukum. Nah, saya tidak tahu dalil apa yang digunakan. Apakah karena gratis, gitu loh? Apakah karena kalau yang notaris itu berbayar? Ini kan sama-sama saja. Artinya apa? Yang mengeluarkan sama-sama Menkumham kok. Badan hukum itu sama-sama yang mengeluarkan Menkumham. Apakah notarisnya berbayar atau gratis atau apapun kan itu bukan masalah. Gitu loh. Ini yang jadi masalah adalah sebenarnya kesiapan dari jalur pengajuan ini seperti apa? Mengapa begitu pakai notaris kok gampang? Mengapa ketika lewat Kemendes kok terkesan dan nyatanya ya sulit gitu loh. Nyatanya sulit. Hanya sekedar nama saja, hanya sekedar nama, pengajuan nama, tidak begitu mudah, lama. Kita tidak tahu ngeceknya seperti apa. Apakah ketika pengajuan nama itu manual, dia harus ngeceki satu-satu se-Indonesia atau seperti apa. Dan seperti ini hal yang harus kita benar-benar harus disadari. Ini satu sisi kita dipaksa untuk itu, di sisi yang lain kita tidak melaksanakan itu karena dipaksa juga oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat juga. Yang jadi menggelitik memang ini. Apakah kami yang di bawah itu, anak-anak kami di BUMDes tidak begitu mudah nanti akhirnya yang dari Pemdes juga ini tidak mudah melaksanakan earmark ini, kewajiban earmark yang 20% ini, karena kalau memang ini ada pembatasan bahwa wajib BUMDes itu berbadan hukum. Ataukah
ataukah ini ada pengecualian? Ada pengecualian. Karena ini ada RMAK yang harus dilaksanakan, maka ada pengecualian. Pokoknya yang BUMDes itu berdiri. Apa sih syarat BUMDes berdiri? Kan gitu. Berdirinya BUMDes itu ya hanya syarat minimalnya adalah Perdes, ada peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Hasil dari musyawarah desa. Kalau syarat minimal itu sudah terpenuhi dan itu dianggap bahwa sudah berdiri BUMDes, sementara di redaksionalnya Kepmendes itu ya hanya BUMDes, hanya berbunyi dilaksanakan oleh BUMDes. Apakah syarat bahwa memang harus berbadan hukum ini memang wajib? Jangan-jangan nanti kami juga terjebak gitu loh. Desa nanti terjebak dengan aturan bahwa kami yang di desa salah menyalurkan dana. Salah. Karena apa? Kita menyalurkan dana kebetulan kepada BUMDes yang belum berbadan hukum. Masih dalam proses pengajuan nama, masih dalam proses verifikasi yang berbulan-bulan. Sementara ini waktu terus berjalan. Siapa yang bisa menjamin bahwa di akhir tahun nanti semua desa sudah berbadan hukum? Kalau prosesnya masih tetap seperti ini. Problem pengajuan badan hukum yang terkesan sulit ini, punten saya jujur mengatakan terkesan sulit. Apakah memang benar-benar sulit atau hanya terkesan sulit? Ini sudah hal yang lama, ini sudah terjadi dalam waktu yang lama. Sejak tahun 2022, 2021, ya masih seperti ini, sama kasusnya. Tidak cepat, gitu lah, tidak cepat. Dengan berbagai kemarin, ternyata problemnya ini verifikatornya hanya sedikit dan lain-lain. Ya. Terlepas dari itu, ya kalau ini memang program yang dianggap sebagai program yang baik, sebagai bahkan program andalan kalau saya katakan dong, ini harus melaksanakan kewajiban ya, melaksanakan kewajiban. Ya mengapa tidak didukung oleh infrastruktur itu gitu loh. Ya ini harus cepat kan seperti itu. Jangan sampai nanti ngapunten kesannya ya apakah ini karena gratis gitu loh. Ya kalau mau seperti itu ya undang-undangnya aja diganti bahwa BUMDes itu ya lewat notaris yang berbayar mungkin cukup berapa juta. Kalau sekarang Kopdes hanya 2.500.000, mengapa tidak pakai itu? Syaratnya kok gampang banget sih kalau yang lewat notaris, tapi yang lewat Kemendes kok terkesan sulit nih. Sekali lagi, mohon maaf, ini jangan sampai nanti desa itu dijebak atau terperosok dalam masalah, salah salur, salah prosedur karena menyalurkan dana ke Tapang ini kepada BUMDes yang belum berbadan hukum. Ini yang kekhawatiran kami di desa, padahal ya bayangan kami ya, ini pokoknya BUMDes lah, gitu loh. Tanpa harus melengkapi dulu badan hukumnya, karena pembentukan BUMDes ya sebenarnya cukup dengan peraturan desa. Itu mungkin awal, Ade. Punten. Ya, terima kasih Mas Khalil yang sudah memantik ini. Ada kekhawatiran apakah nanti dari pemerintah desa ketika menyalurkan ke BUMDes yang belum berbadan hukum itu ketika audit disalahkan atau ini kenapa kok ini bisa cepat ini tidak bisa cepat. Ini kan saya kira perlu walaupun kalau nanti terkait dengan ini, saya kira rekan-rekan TPP juga pengurus BUMDes dan yang lain akan yang katakanlah mengawal itu seperti apa. Dan ini sudah hadir juga kawan kita yaitu Cak Itong. Belum ada rekan-rekan yang lain. Kami beri kesempatan kepada Cak Itong, monggo. Ya, terima kasih Mas Paludi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Wah, ini kita sudah mendapatkan Mas Abu Holil
perangkat desa di Trenggalek berkaitan dengan badan usaha milik desa ini dan ketahanan pangan, korelasinya di sana. Ketahanan pangan ini kan memang earmark ya, mandat atau ya mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dikunci dengan minimal 20%. Mandat itu kemudian perlu dijalankan dengan mekanisme yang sudah ditentukan, yaitu melalui beberapa pilihan, melalui beberapa tahapan begitu ya. Dan salah satunya adalah pelaksananya adalah badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Nah, menariknya adalah kenapa berkaitan dengan pengurusan badan hukum BUMDes ini kok tidak seekspres Koperasi Desa Merah Putih. Begitulah kalau misalkan kita berbicara tentang komparasinya, begitu ya, yang disampaikan Pak Abu Holil yang bisa kita tangkap pada pagi hari ini, kawan-kawan semuanya. Tentu saja mungkin perlu kita mulai dari lahirnya Cipta Desa ya. Cipta Desa. Lahirnya tentang peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, yaitu tentang badan usaha milik desa bersama. Kita sepakati semuanya bahwasanya dalam regulasi tersebut, PP nomor 11 tahun 2021, badan usaha milik desa bersama ini, badan usaha milik desa ini wajib memiliki badan hukum sebelum menerima penyertaan modal dari pemerintah desa. Karena skemanya kan pemerintah desa akan mempergunakan minimal 20% untuk ketahanan pangan, maka ketahanan pangan nanti keuangannya akan diserahkan kepada BUMDes. Maka BUMDes wajib memiliki badan hukum. Nah, tetapi dalam proses pencarian badan hukum ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati bersama. Jadi menjadi tidak salah begitu ya, kalau Mas Abu Holil ini selaku perangkat desa, apalagi sekretaris desa begitu ya, sekretaris desa, posisinya kalau di dalam pengelolaan keuangan desa itu kan sebagai koordinator PT PKD ya, dan selaku koordinator maka keresahan yang muncul tadi itu menjadi wajar begitu ya, karena yang menanggung jawabi dan yang melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen itu salah satunya akan menjadi tugasnya Mas Abu Holil. Maka ketika di bulan-bulan ini sudah dilakukan proses perubahan RPJMdes, RKPdes, maka tinggal kemudian dalam perubahan APBdes dari yang awalnya mungkin berada di bidang 4 misalkan, atau di bidang 2, sekarang sudah berada di bidang penyertaan modal. Dan ketika di bidang penyertaan modal, berarti beberapa saat lagi harus diserahkan keuangannya kepada badan usaha milik desa bersama. Pertanyaannya adalah, kalau badan usaha milik desa bersama, badan usaha milik desa ini sudah akan ditransferi gitu ya, akan ditransferi atau diserai keuangan oleh pemerintah desa, maka sudah berbadan hukum apa belum? Kalau belum berbadan hukum, lalu proses pengurusannya masih tidak se-ekspres atau tidak secepat dengan Koperasi Desa Merah Putih. Dan berbicara pengurusan badan hukum di badan usaha milik desa bersama,
itu lintas kementerian juga, ternyata ada Kementerian Desa, ada kemudian Kemenkumham begitu ya. Dan ini ya kalau berbicara teknis gitu harusnya seperti sekitar 2 tahun yang lalu ya, harusnya tidak serumit, bukan tidak serumit, tidak selama ini proses verifikasi dan sebagainya, sehingga memudahkan bagi pemerintah desa untuk melakukan penyertaan modal. Jadi Mas Panuti, Mas Abu Holil, logikanya memang logika hukumnya memang harusnya badan usaha milik desa bersama badan usaha milik desa ini sebelum diserai penganggaran berkaitan dengan ketahanan pangan, maka harusnya proses didahului dengan legal formalnya gitu ya. Karena kita mau berbisnis secara formal, secara legal gitu ya. Sehingga jangan sampai nanti proses bisnis yang legal ini dilakukan oleh lembaga yang belum legal begitu ya. Belum legal itu belum memiliki badan hukum, karena dalam prakteknya itu kan undang-undang desa itu kan mengajak kepada semua pihak untuk kemudian menempatkan penyertaan modal dari pemerintah desa itu memang harus diwajibkan untuk memiliki badan hukum. Jika aturan ini dilanggar, maka pemerintah desa juga berisiko gitu ya, menghadapi konsekuensi hukum begitu ya. Nah, jadi kalau kita analogikan, kita memiliki bisnis, barangnya barang legal, lalu kemudian usahanya sebetulnya juga usaha legal, tetapi lembaganya yang belum legal gitu ya. Nah, maka lembaga yang belum legal ini perlu kemudian dilegalisasi agar kemudian transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BUMDes ini nanti menjadi legal pula begitu. Karena nanti akan berdampak. Sekarang tinggal ditagih, kita menagih begitu ya. Menagih bagaimana agar proses pencarian legal formal badan usaha milik desa ini juga biar cepat begitu ya, biar cepat. Ini yang perlu, yang menjadi tantangan, dan kemudian tantangan ini harus dituntaskan pula, karena kalau tidak kan waktu berjalan, ini sekarang bulan Desember, bulan Agustus, berarti beberapa bulan lagi kan sudah bergerak menuju bulan Desember. Nanti akan menjadi persoalan. Kecuali ada proses pengecualian begitu ya. Pengecualian yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin proses legal formal itu, menjamin proses bisnis ini bisa berjalan dengan catatan misalkan pemerintah kabupaten misalkan melalui APIP, inspektorat begitu, bisa mengeluarkan rekomendasi, oke silakan jalan dulu, sambil jalan diurus badan hukumnya misalkan seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kan perlu ada surat-surat resminya yang dikeluarkan dan bisa diterima oleh pemerintah desa agar tidak terjebak dalam bingkai hukumnya. Itu mungkin Mas Panuti yang bisa saya respon atas apa yang sudah disampaikan oleh Mas Abu Holil. Terima kasih. Ya, terima kasih Caitong yang sudah menanggapi kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Abu Holil. Ya, ini kami beri kesempatan juga Pak Dekoco untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Abu Holil dan topik pada pagi hari ini selaku civil society. Gitu. Monggo Pak Dekoco. Terima kasih. Ini menjadi menarik karena ini adalah materi yang kita pernah obrolkan di beberapa waktu yang lalu ya. Artinya
tentang bagaimana sulitnya kawan-kawan mendapatkan proses badan hukum, bahkan ada juga yang kemudian sekarang udah siap tapi secara perizinannya, secara aktenya kita harus merubah NIB, sementara perubahan NIB itu harus dilakukan dengan perubahan akte, dan ruang untuk merubah itu belum ada di aplikasi atau di websitenya Kementerian Desa. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan ini semua, tetapi saya sih berharap bahwa kawan-kawan tidak ada kekhawatiran yang berlebihan ya tentang itu. Apakah kemudian nanti akan jadi kasus hukum dan seterusnya, ya mungkin juga enggak. Tapi yang jelas kita pernah menghadirkan Pak Huro ya waktu itu, Ahmad Rebu, Pak Nugroho. Pak Nugroho waktu itu sebagai Dirjen, beliau menyampaikan, ya kenapa sih itu harus dipermasalahkan? Dulu kan penyertaan ke BUMDes juga, waktu BUMDes belum berakta notaris kan juga bisa dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu diributkan, kasar kata kayak gitu. Tapi sisi yang lain saya juga mendapatkan catatan kajian hukum dari salah seorang teman bahwa oke, ya dulu itu memang kita masih bisa menyertakan, nggak perlu pakai BUMDesnya sudah berbadan hukum, karena waktu itu belum ada aturan tentang badan hukum. Satu, yang kedua, sebelum lahirnya ini ya PP PP 10 ya, 11. PP 11 Jelas. 2021. Nah, kemudian sekarang ceritanya beda. Jadi saya cukup panjang berdiskusi dengan kawan ini tentang bagaimana ini punya risiko untuk teman-teman perangkat desa atau kepala desa khususnya, karena dia yang nanti harus mempertanggungjawabkan. Oke, fine, itu menjadi satu catatan. Kita RPDN juga sudah mencoba membangun atau membuka ruang komunikasi. Kawan-kawan kita bikin grup, dan kemudian terakhir saya melihat juga teman-teman dari Kemendes juga membuat grup untuk sobat bum desa dan seterusnya, yaitu ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan. Tapi saya pantau juga ternyata ya masih juga seperti yang tadi Mas Khalil sampaikan, ini sudah tapi belum ada respon dan seterusnya. Ya kalau alasan klisenya tenaga verifikatornya nggak cukup dan seterusnya, ya maaf, kalau kita orang lapangan kayak gini, semacam itu bukan jadi alasan. Kalau memang semacam itu jadi alasan, nanti selalu alasannya adalah alasan kesiapan SDM, kesiapan anggaran, bla 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 dan seterusnya. Jadi menurut saya ya memang ini menjadi serius untuk jadi perhatian. Saya pikir ini menjadi catatan penting untuk teman-teman di Kementerian Desa untuk memberikan respon. Dan Mas Kolil, ada satu lagi yang tadi malam saya mendapatkan melintas di handphone saya. Satu pernyataan yang cukup mengagetkan dari Menteri Desa, yang kemudian kalau berpikirnya jadi aneh gitu ya. Ini saya kembali lagi ya. Kalau saya berpikir aneh, ya mungkin memang BUMDes nggak akan jadi perhatian gitu. Kenapa nggak akan jadi perhatian? Nah, Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa Kopdes itu nanti keuntungannya 20% masuk menjadi pendapatan asli desa. Artinya kalau BUMDes itu sebagai sumber pendapatan asli desa, Kopdes juga bisa memberikan hasil sumber pendapatan asli desa, ya lebih baik ngurusi Kopdes. Kan gitu, kira-kira. Lebih baik fasilitasi Kopdes dong. Karena kalau di Kopdes sudah jelas langsung akan disebutkan dalam permen 20% dari keuntungan itu masuk menjadi pendapatan asli desa. Walaupun menurut saya pribadi, kalau dalam kaidah koperasi ya nggak bisa kayak gitu. Bahwa kemudian pengalokasian itu
pengalokasian itu ya sebenarnya kemanfaatan terbesarnya ya untuk anggota, bukan di luar anggota. Kemudian kalau kata nih ya sama seperti ini triki-triki yang dulu dipakai oleh teman-teman adalah ketika kemudian SHU itu ada bagian yang kemudian bicara tentang bantuan sosial. Jadi kan di ADART kan boleh diatur tuh SHU berapa persen untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa. Nah, untuk pendidikan sama bantuan sosial ini gede banget. Nah, gedenya ternyata ya masuknya ke lembaga-lembaganya pengurus ya sama aja. Ini namanya pembodohan gitu. Nah, saya nggak tahu ini konsepnya kayak apa. 20% akan masuk menjadi pendapatan asli desa, ataukah ya kalau dicari-cari ya masuk aja. Salah satu sumber pendapatan asli desa adalah penerimaan yang tidak mengikat, kan, bantuan atau penerimaan lain yang kemudian tidak mengikat di luar dari pendapatan asli desa, di luar dari dana desa, di luar dari alokasi dana desa, di luar dari bagi hasil dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi menarik dan perlu disuarakan dengan jelas, atau setidaknya ya yang kayak gini saya nggak tahu yang kayak gini ini kemudian bisa memberikan dampak atau enggak, menjadikan perhatian atau enggak, tapi ya setidaknya dengan ada ruang untuk bersuara ya semoga ada ruang juga untuk telinga-telinganya terbuka, kan kira-kira seperti itu. Saya pikir itu Mas Panudi yang bisa dilakukan di Ngobrol Desa. Di Ngobrol Desa kita belum mendapatkan klarifikasi atau belum mendapatkan justifikasi bahwa hal-hal yang diangkat di forum ini kemudian akan menjadi catatan bagi para pengambil kebijakan. Tapi setidaknya jangan takut bicara, jangan berhenti bicara, jangan berhenti memberikan catatan, karena sejauh itu adalah untuk kepentingan kita bersama dan kepentingan memajukan desa-desa di Indonesia. Saya pikir itu Mas Panudi, terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Dikoco. Ya, tadi sudah diulas kaitannya dengan ini, sudah ada regulasi, ada dari kajian seorang hukum kaitannya dengan BUMDes setelah PP 11 terbit. Ya, saya kira ini juga nanti sebagai catatan beliau-beliau pengambil kebijakan. Ya, ini sudah ada yang resen ini, Mas Aprianus Laubani. Dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya atau tanggapannya. Agak Pak, agak ini miring aja, dimiringkan HP-nya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Panudin. Selamat pagi untuk kita. Mas Dekoco, Mas Itong, saya dari NTT. Saya sedikit mencurhat juga terkait hal itu karena saya memfasilitasi untuk BUMDes di Kabupaten Sumba Timur ini untuk pembuatan dokumen badan hukum itu selalu dipersulit oleh verifikator. Memang tidak semua verifikator yang persulit itu. Hanya beberapa verifikator saja yang persulit terhadap dokumen-dokumen. Padahal dokumen sama dengan yang saya buat untuk desa-desa yang lainnya, untuk BUMDes yang lainnya. Tapi yang ada beberapa verifikator ini sangat-sangat mempersulit. Seakan-akan dokumen yang saya buat ini, yang saya fasilitasi ini tidak sesuai dengan lampiran dari Permendes 3 tahun 2021 itu. Padahal itu sudah mengacu di situ semuanya. Tapi dibilang tidak lagi. Tidak sesuai. Minta ini, minta itu. Macam-macam permintaannya. Saya kira dengan forum kita pagi ini saya sangat senang untuk bagaimana kita mengupayakan
agar verifikator itu diberi arahan dulu supaya tidak mempersulit terhadap dokumen Badan Hukum BUMDes ini yang kita usulkan. Saya sudah pernah sampai 5-6 kali lakukan perbaiki. Alasan masih salah terus. Sudah perbaiki, masih salah lagi. Nah, ini kan kemampuan masyarakat di desa untuk membuat dokumen itu sangat-sangat rendah. Tetapi kok Kopdes begitu mudah, begitu gampangnya membuat menyetujui terhadap dokumennya untuk langsung keluar ahunya, langsung keluar sertifikat badan hukumnya untuk Kopdes itu. Jadi apakah kita sebenarnya mau biar kita serahkan ke akta notaris saja untuk bantu buat dengan mengeluarkan biaya itu untuk mereka atau bagaimana? Ini saya kira perlu kita bahas pagi ini untuk kita mendapatkan solusi yang terbaik agar BUMDes semuanya bisa punya legalitas hukum, karena menerima penyertaan modal terutama tahun 2025 ini diwajibkan untuk mengelola minimal 20% dari ketahanan pangan ini oleh BUMDes. Saya kira seperti ini Bapak Panudin yang perlu saya sampaikan di forum kita pagi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aprianus ya tadi yang dari NTT. Ya ini Mas Irfan Tawakal. Ini substansi kaitannya dengan topik pagi hari ini. Monggo Mas Irfan Tawakal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pemudi. Sekaitan dengan apa BUMDes yang kita bicarakan hari ini, mungkin kalau secara teknis memang itu kan sudah jelas. Kemarin kan kita sudah ngobrolkan tentang apa mengenai legalitas BUMDes. Itu kan agak ada kebijakan fleksibel yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Artinya secara teknis mengenai legalitas atau badan hukum itu kan bisa saja kita lakukan asalkan proses itu berjalan, meskipun pada sampai hari ini juga pun ada beberapa BUMDes yang belum memiliki legalitas itu. Tapi yang saya mau katakan di sini Pak Pemudi, sekaitan dengan peran BUMDes dan Kopdes di desa. Ini kan kalau sekaitan dengan BUMDes kan sudah jelas. BUMDes kan sudah diatur dalam Permen 11. Artinya diarahkan bahwasanya BUMDes itu untuk bagaimana kemudian mengarahkan kepada ketahanan pangan. Sedangkan kalau Kopdes itu kan kami juga sebagai pemimpin desa ini masih menunggu, ya, masih menunggu Permen desa terkait dengan Kopdes. Karena kan sebelumnya kita memang kan diwajibkan untuk membantu koperasi dalam hal pembentukan dan pemetaan itu. Tapi sekaitan dengan selanjutnya itu belum diatur dalam Permen Desa. Kami masih menunggu itu Pak Budi mengenai Permendesnya. Tapi kalau peran-peran BUMDes kan sudah jelas. Ya sudah jelas bagaimana kemudian diarahkan kepada ketahanan pangan. Tapi kalau Kopdes ini kan agak luas ya cakupannya. Ya, sumber dananya pun juga agak karena kan sumber dananya dari Himbara. Sementara kalau BUMDes kan jelas 20% dari APBDes. Mungkin seperti itu Pak Budi. Kita masih menunggu Permendesnya bagaimana. Kemudian kita siap memfasilitasi karena ini kan sudah musim perencanaan. Ya, kami berharap bahwa Permendes ini cepat turun sekaitan dengan Kopdes itu. Ya, makasih Pak Mudi. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Pranit, Pak Irfan Tawakal. Yang pertama Pak Pranit tadi. Ini kan harus ada apa ya? Ada standar, ada persamaan persepsi antar verifikator, ada SOP yang cetok. Ada SOP yang cetok kaitannya dengan isinya. Kemudian ada SOP yang cetok kaitannya dengan waktunya. Untuk ngurus kapitalnya kaitannya dengan legal formal, apa itu
badan hukum itu. Ini kan yang harus yang diperlukan kan itu. Yang kan kalau Kopdes tadi kan akte notaris, setelah itu kan ke Kemenkumham. Ya. Kalau ini lewatnya dari Kementerian Desa yang ngurusi kaitannya dengan legal formal BUMDes ini. Ini kan kenapa? Apakah SOP-nya yang belum cetol? Apakah personil yang memverifikasi belum satu persepsi pemahamannya kaitannya dengan ini? Terus tadi juga yang disampaikan Pak Dikoco, ketika akan merubah ketika penambahan NIB itu kok juga perlu apa ya? Perlu agak sulit juga. Lah ini kan yang harus diudari ini, yang harus istilahnya orang Jawa diudari, harus ada solusinya ini. Ya, ini kira-kira tolong nanti ditanggapi oleh rekan sebelum Pak Teguh Mustafa. Silakan Bang Kolil atau Mas Kolil dulu, monggo. Oke, Mas Suwun. Ya, memang problem kita hari ini kan masih ini. Jadi ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan, tetapi kita dibatasi oleh aturan yang akan sulit melaksanakan kewajiban itu, gitu loh. Ini kan problem yang harus diselesaikan oleh Kemendes bagi saya. Ini problemnya Kemendes. Apakah ini benar-benar serius ataukah hanya yang nggak serius gitu loh. Saya pikir ini serius. Saya pikir serius. Baru pertama kali ini membuat gebrakan bahwa BUMDes harus hidup. Saya menyadari semangatnya ini. BUMDes harus hidup. Desa harus menghidupi BUMDes. Dengan cara jurus pamungkas. Dipaksa. Kita dipaksa. Oke, kita dipaksa. Tetapi di satu sisi ya harus diajari gitu loh. Kemudian harus menyadari bahwa dengan menghidupkan BUMDes ini dengan kewajiban yang seperti itu, ayo imbangi dengan proses karena ini jangan sampai memang ini ada kealpaan dari Kemendes bahwa ada PP 11 2021 gitu loh. Yang ternyata kalau dibaca lagi, kita teliti lagi, ya BUMDes itu harus berbadan hukum. Nah, dibarengi dengan itu menarik memang. Saya sepakat dengan tadi yang dari Bapak dari NTT tadi. Ini kayaknya kok ada SOP yang nggak standar gitu ya di Kemendes. Satu dokumen yang sama ketika dikirim oleh dua lembaga yang berbeda dan kebetulan masuk ke meja orang yang berbeda, ini dengan tanggapan yang berbeda hasilnya. Kemarin jauh hari saya pernah juga cerita, satu kabupaten Pak D, template-nya sama, kurang apa coba? Gitu. Separuh diterima, separuh enggak. Ini yang jadi problem gitu loh. Padahal ngapunten, template yang dikirim itu pasti copy paste dari lampiran PP itu. Semua saya yakin copy paste dari lampiran PP itu. Formatnya ya, formatnya. Kalau sudah copy paste dari PP, mengapa masih ada yang diterima, masih ada yang ini, masih ada yang itu? Gitu loh. Ini kan problem yang sederhana yang belum terjawab. Sampai hari ini belum terjawab. Alasannya klise. Ini verifikatornya hanya sedikit, ini pada tahap itu tidak hanya pada sedikitnya jumlah, tapi pada mindset yang berbeda, memahami teks. Teks yang sama dipahami dua orang ini sudah beda. Gitu loh. Itu tadi yang dari Pak Aprianus katakan tadi, benar. Pernah kejadian satu kabupaten gitu loh, mengirim format yang sama, copy paste, plek ketiplek lah bahasanya Jawa itu. Hanya ganti nama desa saja. Itu dulu kejadian, separuh diterima, separuh enggak. Dengan memang verifikator yang berbeda. Ini yang jadi masalah. Saya nggak tahu ya, karena saya juga dulu kebetulan saya sudah berbadan hukum, bukan saya. Sudah berbadan hukum agak awal dulu. Kejadian bahwa berkali-kali koreksi. Ini kan juga masalah. Masalahnya di mana?
ketika logika kita seorang verifikator, katakanlah kalau saya misalkan jadi guru, mengkoreksi jawaban siswa, gitu loh. Kalau mau PR siswa itu, nak ini salah, ini salah, ini salah, jawabanmu betulkan. Seharusnya kan tuntas sekali. Ketemulah misalkan dalam pengisian template itu, padahal itu sudah template loh ya, sudah template yang dibikin, yang dilampiri dalam PP11 itu. Kalau sudah menggunakan template itu, saya pikir tidak, logika kita tidak akan begitu banyak kesalahan. Kalau terkait administratif, terkait teks dan lain-lain, karena ini sudah template, formatnya sudah jelas, sudah rinci. Oke, ada kesalahan misalkan yang dimaksud tidak seperti ini misalkan. Sebenarnya kalau verifikatornya itu teliti, kesalahan itu akan hanya ketemu sekali. Oke, katakan ada 10 kesalahan, item kesalahan. Ya. Maka pertanyaannya adalah, apakah 10 kesalahan itu tadi langsung dibenahi oleh BUMDes? Kalau sudah dibenahi 10-10-nya dan diupload kembali, yang terjadi lucu kemarin itu ada yang cerita. Kesalahannya berganti dari 10 tadi jadi 11, yang 10 udah lolos, ada lagi temuan 11, jadi yang kesalahan ke-11, dosa yang ke-11, yang 12, ini kan jadi tidak masuk akal lagi, gitu. Ini sudah jadi aneh lagi. 10 kesalahan sudah dibenarkan, muncul kesalahan yang ke-11 dan ke-12. Itu ada cerita-cerita seperti itu, ada. Ya mungkin tidak semua, ya tidak semua. Ada cerita-cerita seperti itu. Yang ini yang logika kita yang tidak masuk gitu loh, tidak masuk dengan teks yang sama ya. Oke, 10 kesalahan dibenahi. Kalau nanti memang itu seperti yang dijelaskan Pak Aprianus, wong teksnya sama, ketika verifikatornya beda kok, yang satu diterima, yang satu tidak. Ini jadi problem. Kalau seperti itu berlanjut, saya pikir ini akan menghambat program Ketapang ini yang harus diserahkan ke BUMDes, apalagi misalkan BUMDesnya baru, misalkan pembentukan baru dan ini harus melangkah cepat, ya harapan kita BUMDes bangkit ini ya akan terganjal dengan proses yang di Kemendes sendiri gitu loh. Ya harapan kami dari bawah, oke, kita siap mensukseskan program ini, tapi juga didukung oleh Kementerian Desa yang juga menyiapkan infrastruktur untuk mempercepat itu. Bukan mempermudah ya, kalau saya mempercepat. Kalau mempermudah itu kesannya kok jadi melegalkan yang tidak legal. Artinya prosedurnya itu dipercepat, bukan hanya dipermudah gitu loh. Kalau sudah mudah sebenarnya saat ini sudah mudah. Tinggal Musdes, ada berita acara macam-macam diupload, itu sudah mudah. Tapi dipercepatnya ini yang belum. Saya yakin ada yang cerita 1 bulan verifikasi belum selesai. Bahkan ada yang seminggu 2 minggu belum diverifikasi, masih nongkrong di situ. Ini problem. Nama saja, mengajukan nama itu, kalau logika kita itu kan hanya memilah atau memverifikasi apakah nama yang sama se-Indonesia itu ada. Kan seperti itu. Misalkan saya mengajukan nama BUMDes Mekar misalkan. Apakah BUMDes Mekar ini se-Indonesia ada? Itu kalau mau pakai teknologi sebenarnya kan hanya dalam waktu detik. Teknologi sederhana adalah saja dalam waktu beberapa detik sudah selesai. Yang mengajukan ini ternyata ini sudah ada nama. Ini sudah ada. Itu pakai teknologi sekarang beberapa detik selesai. Kalau mau menggunakan benar-benar menggunakan itu untuk kasus pengajuan nama misalkan, karena memang sangat mungkin sama nih. Jangan sampai nanti namanya sama se-Indonesia, ada nama yang sama. Iya, tapi untuk bahwa menyetujui nama ini sama dan tidak sama, logika kita hanya dalam beberapa detik. Kalau itu dilakukan oleh mesin misalkan. Oke, dilakukan oleh secara teknologi untuk pengajuan nama, masukkan dulu ke ke aplikasi itu, selesai dalam waktu banyak
hanya beberapa detik. Aplikasinya yang di Kemendes itu, oke, kalau mau pengajuan nama, maka file itu, berkas itu akan masuk ke aplikasi ini dan beberapa detik sudah selesai, ketemu, kembali lagi ke BUMDes. Kalau hanya untuk pengajuan nama. Kalau misalkan ada penelitian berkas itu, ya kembali tadi, oke, misalkan hanya beberapa orang. Kalau ini mau serius ya tambahlah orang, mau 100, mau 200, masa Kemendes alasannya anggaran kan jadi lucu gitu loh. Ini negara kalau hanya kalah, ini tidak ada anggaran, jadi waduh ya, untuk melaksanakan program sebesar ini ya masa ngomongnya masih terkendala dengan anggaran kan naif bagi kami. Itu jadi ya sekali lagi jangan ada persepsi di antara verifikator yang berbeda. Toh ini template gitu loh, Pak. Ngapunten ya. Sudah template itu kan kalau memang di PP itu tidak ada lampiran sih enggak wajar dipermasalahkan, ini formatnya enggak sama, ini kok begini. Ya ribet memang kalau ngomong se-Indonesia 80.000. Tetapi ini ada template yang tinggal ngisi saja gitu loh. Tinggal ngisi saja, bahkan hanya tinggal ganti nama gitu loh. Ini kok jadi kesannya sulit itu seperti apa? Ini yang problem. Ngapunten, kita menyambut gegap gempita bangkitnya BUMDes dengan kewajiban RMAK ini, tetapi ayo diimbangi juga dengan infrastruktur yang mempercepat itu. Ya. Gitu Pak D. Ya, terima kasih Pak Abu Khalil. Ini sudah ada kawan kita yang ngerasain itu, Bang Felix Karni. Kami persilahkan, Bang Felix. Ya, terima kasih Mas Panudi. Selamat pagi Pak Suryo Koco, Mas Panudi, dan Cak Hiton juga narasumber utama Pak Khalil ya. Ya, yang pertama saya secara pribadi apresiasi kepada Pak Khalil sebagai bagian dari pemerintah desa, begitu merespon tentang kehadiran BUMDes hingga sampai memikirkan tentang bagaimana proses badan hukum BUMDes ini bisa dipercepat. Yang kedua, memang persoalan itu tidak hanya sebatas nanti terlambatnya keluarnya sertifikat badan usaha milik desa BUMDes itu, juga ada dampak ikutannya. Ikutannya begini, nanti kalau kita ingin mengurus NPWP kelembagaan di pajak, itu syaratnya harus ada dulu ahunya. Nah, ini menjadi persoalan lanjutan. Yang kedua, saya melihat bahwa respon terhadap BUMDes dalam kaitan dengan pelaksanaan ketahanan pangan ini mungkin setiap daerah itu pasti ya bervariasi. Katakanlah daerah dampingan saya, kok kita begitu gencarnya bagaimana BUMDes itu harus siap menyambut pelaksanaan ketahanan pangan tematik 20% ini, ada pemerintah desa kok ada yang semacam ya adem ayem saja begitulah. Kelihatan mereka jawabnya begini, Pak, kami sekarang ini bingung kita mau kelola itu KDMP atau BUMDes. Ya, kita mencoba masuki ruang itu dengan mereka melakukan pencerahan advokasi. Oh, Bapak pemerintah desa, kita mesti dudukan dua persoalan yang berbeda ini. BUMDes itu sudah diatur secara undang-undang dalam Undang-Undang Desa pasal 87 sampai 90 itu. Yang berikut, kalau KDMP ini kan sudah berbeda konteksnya. Dia lahir dari anggota, oleh anggota, dan nanti juga kesejahteraan untuk anggota. Beda dengan definisi BUMDes. Kita cuma begitulah, BUMDes didirikan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan meratakan PAD bagi desa, dan kita cuma mencerahkan. Tetapi kok kepala desanya begitu antusiasnya menyambut
Koperasi Desa Merputih. Bayang-bayangannya bahwa oh nanti kita diberi anggaran sekian miliar. Bayangan ke sana, sehingga BUMDes ini yang hanya mungkin dilihat kalau 20% dari dana desa berapa. Sehingga antusiasme terhadap kehadiran BUMDes di desanya itu kok ada yang begitu responnya baik, tapi ada yang ya setengah hati begitulah, kita mau jujur. Bahwa kita sudah sampai ke BUMDes itu sebagai lokomotif ekonomi desa. Tatkala sekali kelak dana desa itu bisa stop, ada kebijakan lain, loh desa mau gimana, mau kemana? Ya, kita seringkali mencoba mengadvokasi ke situ. Dan ini kita pikir bahwa kendala teknis memang ada di Kementerian Desa. Mungkin dengan ruang seperti ini kita ingin menyampaikan, di desa ini kan kepala desa itu kan kuasa pengguna anggaran itu perintah undang-undang. Ya, dia itu pejabat negara kalau dikatakan, karena itu diatur dalam undang-undang desa. Tapi kok masih ada aturan-aturan yang lebih tinggi, ada kesan seakan-akan sedikit menghambat peran kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran dana desa dan juga sebagai kepala pemerintahan desa. Kepala pemerintah desa. Kita coba berpikir realistis saja. Kalaupun kita ingin menghidupkan regulasi lokal, katakan Perdes pendirian burung sakit, itu juga punya dasar hukum. Karena rujukannya jelas. Dia bukan berdiri sendiri Perdes itu. Rujukannya dia mengacu pada undang-undang desa, dari undang-undang dasar, undang-undang desa, masuk ke peraturan menteri, masuk pada PP 11, terakhir sampai dengan ketahanan pangan Kepmendes 3 2005 tentang penanganan ketahanan pangan, sifatnya tematik. Memang ada kesan sementara bahwa ini saya sangat sangat positif sekali menyambut tema hari ini. Cuma kita ingin berbagi pengalaman saja, bahwa pengalaman itu seringkali membuat ruang diskusi kita semakin bagus. Seperti Pak Kolil tadi, ada pemerintah desa yang khususnya perangkat desa, ada kepedulian. Tapi ada yang dari pemerintah desa yang lain, kok dia hanya menyerahkan kepada, oh itu tugasnya pengurus. Itu kadang-kadang pengurus dengan sumber daya manusia yang terbatas, dengan pendampingan kita yang waktu juga terbatas karena kita harus membagi waktu, seringkali mengalami kesulitan dalam hal mengurus badan hukum usaha milik desa ini. Kita mengharapkan bahwa barangkali ada kebijakan-kebijakan yang beri ruang atau melonggarkan urusan-urusan yang sifatnya legalitas ini. Mungkin pemerintah khususnya Kemendes sudah bisa berpikir bagaimana kalau memang ingin menggolkan ketahanan pangan ini di BUMDes, dengan kondisi BUMDes yang seperti tadi ada kendala mengurus badan hukum usaha milik desa di Kementerian Desa, kita barangkali bisa memberi ruang pada desa untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan internal desa sesuai dengan regulasi desa yang bisa menjadi dasar hukum, sehingga ada kemudahan-kemudahan mengurus yang lain-lain. Karena nanti ada banyak sekali hambatan berikutnya kalau AHU itu belum ada. Selain tadi NPWP, juga bagaimana lanjutan mengurus nomor induk berusaha dan sebagainya. Barangkali begitu dulu Pak De, Pak Panudi, Pak Kolil, yang sudah bisa kita beri kesempatan untuk kita bisa memberikan ruang diskusi ini. Saya kembalikan dulu Mas Panudi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, lagi-lagi itu sebagai curhatan-curhatan dari rekan-rekan yang di lapangan itu. Saya kira ini yang perlu tidak hanya didengar, tapi harus diberi solusi yang konkret. Beri solusi yang konkret, ya kami bukan tapi yang jelas beri solusi konkret. Tadi yang disampaikan juga Mas Kolil itu, ya sekali
revisi dalam konteks adalah koreksi, yaitu tuntas. Setelah itu diperbaiki, ya katakanlah 2 kali lah. Satu setelah itu ya clear gitu loh. Itu udah clear. Ini harapan saya nggak tahu SOP-nya seperti apa, atau kalau secara verifikatornya mohon maaf terbatas. Ya kalau pakai mesin kan ya saya kira kan terjangkau dengan sekian ribu atau apalah sesuai dengan kapasitasnya. Saya kira kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mudah. Ini yang kaitannya dengan yang legal formal ini. Sebenarnya kan PR-nya tidak hanya itu aja. Itu hanya kaitannya portofolio. PR yang lebih kompleks itu saya kira tidak hanya itu. Dari personilnya, kapasitasnya, dari unit usahanya, dinamika seperti apa. Ini kan jeritan TPP kan juga. TPP kan juga ada ceritanya. Kaitannya dengan apa? Ini kan berbagai macam kaitannya unit usahanya. Makanya juga ini kan harapan kami ruang-ruang untuk apa ya? Ruang-ruang untuk peningkatan kapasitas kaitannya dengan berbagai macam nanti seluk-beluk di BUMDes itu kan perlu. Ya, monggo ditanggapi Mas Kolil atau yang lain nanti. Monggo Mas Kolil. Masih unmute nih, Mas. Nggih. Nggih. Ini kan memang PR awal ya, Pak Wanuti ya, Anu Ade. Ini apa langkah awal lah. Kalau yang kita curhatkan hari ini memang belum pada sampai ini nanti ke kelembagaannya seperti apa, pembinaan kelembagaannya seperti apa. Mungkin karena ada yang pengurus baru ini harus ada penguatan kapasitas pengurus. Belum sampai di sana pun kita sudah pusing gitu loh. Itu PR yang lebih besar memang ke depan untuk pengelolaan itu ada PR-PR yang lebih besar. Padahal seharusnya PR yang kecil ini harus diselesaikan dengan mudah gitu loh. Seharusnya. Ini PR kecil lah. Artinya kalau kita komparasi dengan ngapunten dengan Kopdes, mereka berapa minggu selesai kok. Gitu loh. Mereka beberapa minggu selesai. Dan setahu saya memang tidak mengikuti langsung, tetapi memantau teman-teman pengurus yang ngurus itu ke notaris, tidak rewel, yang ngapunten ya tanda kutip, tidak serewel ini gitu loh. Mereka ini format yang harus kamu siapkan, bla 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 bla, ada berapa format yang dipersiapkan, diminta itu selesai. Karena kembali lagi template. Kopdes itu juga ada template-nya. Template-nya ini loh, sudah selesai. Isi saja template itu. Itu diisi, diserahkan ke notaris, nggak rewel. Ngapunten tanda kutip. Notaris nggak rewel. Sudah, pokoknya sesuai template itu ya sudah gitu loh. Wong itu plek ketiplek lah, copy paste. Itu copy paste. Kopdes pun copy paste, ada template-nya. Sama. Ini BUMDes juga ada template-nya. Tapi mengapa ya, ngapunten nih, kembali mempertanyakan gitu loh. Ini kesannya ada yang salah dalam pikiran kita gitu loh. Kok dalam hal PR awal ini kita sudah gitu loh. Padahal masih ada lagi ya. Bener keluar AHU itu bukan selesai masalah, itu awal masalah gitu loh. Awal masalah. Ini ada misalkan masih timbul lagi setelah itu. Kalau oke mau diperlegal ya, legalitasnya ditambahi lagi. Harus punya NIB misalkan, meskipun itu tidak dibesarkan di PP ya. Di PP tidak muncul kata NIB, itu tidak ada. Setahu saya ya, apa saya kurang teliti. Hanya badan hukum memang untuk legalitasnya. Untuk melakukan itu misalkan ngurus NIB. Saat ini untuk membuat NIB ternyata ribet juga. Ribetnya apa? Bermasalah dengan aplikasinya. Gitu. Kita mau mengurus NIB itu ternyata kan harus punya akun namanya akun OSS. Apa namanya? Pokoknya istilahnya itu. Ketika membuat akun OSS, dia akan nge-link dengan AHU. Dengan AHU. Otomatis nge-link dengan AHU. Ini banyak desa yang terkendala, banyak BUMDes yang terkendala. Ternyata berbunyi ditolak oleh akun OSS itu dengan notif pengurus tidak sesuai dengan apa gitu loh.
Loh, ini ahunya seperti apa kok bisa salah gitu loh, bisa ditolak oleh OSS. Ini kan langkah awal PR yang akan lebih kompleks lagi. Belum lagi nanti ketika keluar NIB misalkan. Keluar NIB, nah ini kemampuan pengelola BUMDes ini perlu banyak peningkatan kapasitas, perlu inovasi, pasti banyak PR-PR kita dari desa, dari BUMDes. Ya, jadi PR yang awal kecil ini bagi saya ngapunten ini hal kecil kok, karena kita bisa bandingkan itu loh. Kalau dulu mungkin ini hal besar bagi kami ya. Tapi ketika ini ada pembandingnya, loh, ini kok kecil ternyata ya, gitu loh. Karena ada pembandingnya itu loh. Sama-sama kok ini kelihatan dulu kelihatan gede, kelihatan rumit, tapi ternyata dengan pembanding yang sama kok jadi mudah, jadi kecil, jadi pokoknya udah isi aja template ini, tanda tangan, selesai, serahkan, selesai. Nah, jangan-jangan kita terjebak pada formalitas yang sebenarnya itu mengada-ada, formalitas yang mengada-ada yang akhirnya mempersulit diri kita sendiri gitu. Ini kekhawatiran ngapunten Pak D, kalau saya nanti dianggap pesimis, dianggap terlalu khawatir, ya memang itu yang terjadi. Nah, gitu loh. Harapan kami ya ini sebagai koreksi, sebagai suara untuk perbaikan bagi kita semua. Kita tidak ingin program ini gagal, karena ya itu tadi masih banyak BUMDes yang belum berbadan hukum. Kalau itu memang diwajibkan harus berbadan hukum yang menerima dana desa untuk Ketapang ini, sementara ini juga kita sudah terlanjur bahwa Ketapang ini harus dikelola oleh BUMDes dalam waktu sekian ini berkejaran dengan waktu. Apakah mungkin nanti solusinya seperti Pak D Kocok tadi katakan ada pengecualian dengan beberapa hal, misalkan oke, karena ini memang belum selesai, ada masalah di proses kami, Kemendes keluarkan surat resmi bahwa BUMDes yang sudah mengurus badan hukum atau dalam proses verifikasi sudah dianggap boleh menerima itu. Nah, ini program apa? Mungkin solusi yang paling cepat itu loh. Nah, karena mengapa? Ini kan belum keluarnya AHU ini kan bukan murni kesalahan BUMDes itu loh. Murni ada di sana misalkan dengan tadi ini keterbatasan orang, keterbatasan ABC. Artinya apa? Jangan sampai nanti BUMDes juga dipersulit karena ada kelemahan di pihak lain. Kelemahannya di mana? Verifikatornya kurang, jumlahnya ternyata hanya sedikit. Mereka juga ternyata kemarin ada informasi bahwa verifikator itu diambilkan dari bidang yang lain kamar itu loh. Jadi ini ngebon itu loh, bon-bonan dari kamar sebelah diminta untuk verifikasi, akhirnya bebannya dia double, di kamar sebelah dia dibebani ini, di kamar sebelah dibebani ini. Nah, ini jangan sampai problem ini mengganggu BUMDes, mengganggu desa untuk melaksanakan program yang dari kementerian yang sama gitu loh. Ini yang mengeluarkan aturan masih kementerian sama, belum lintas kementerian gitu loh. Ayo bagaimana solusi terbaik untuk ini, karena ini RMAK ini juga kewajiban ke desa. Tolong pemangku kebijakan di atas memikirkan ini biar RMAK ini juga berjalan, legalitas BUMDes juga terpenuhi, semua tadi legal, barang yang diperjualbelikan ini legal oleh pedagang yang legal, kan seperti itu. Itu Pak D mungkin. Ya, terima kasih. Ini sudah ada yang rese nih, Mas M. Naim, PD Sugih Waras ini. Sugih Waras nih. Monggo. Open kamera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk yang dikatakan Cak Kolil itu sangat luar biasa. Di pengalaman kami khususnya di Bojonegoro, Kecamatan Sugiwaras, ini tadi terkait yang disampaikan oleh pendamping desa yang lain atau Cak Kolil, memang ya begitu untuk proses pengajuan Menkumham.
selama dari tahun 2023 sampai tahun 2025 dari 17 desa di Kecamatan Sugiwaras dampingan kami itu hanya tinggal 1 yang belum Menkumham. Jadi prosesnya emang kita juga lama mendampingi mulai dari tahun 2023 sampai 2025 ini 17 desa tinggal sisa 1 untuk Menkumhamnya belum terbit. Untuk yang 1 ini emang awal dari tahun 2024 sampai tahun 2025 ketika pengajuan AHU itu kan kayak keblok itu. Jadi upload dokumennya itu keblok. Terus kita continue laporan di Healthstack. Alhamdulillah hari ini sebenarnya sudah dibuka. Terkait pengajuannya itu sudah dibuka. Tapi kami selaku PIC menjadi koordinator di kecamatan, PIC-nya BUMDes kan saya. Ini tak laporkan continue setiap hari. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka. Untuk pengalaman pengajuan di beberapa BUMDes, emang ya gitu. Untuk pengertian dan pengetahuan tim verifikator, itu emang ya berbeda-beda. Ada yang 1 bulan itu keluar, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 5 bulan baru AHU-nya terbit itu ya ada. Jadi pengalaman kami di 17 desa itu berbeda-beda. Ada juga yang sekali upload langsung diverifikasi, itu ya ada. Jadi banyak sekali cara pengalaman kita selama 2023 sampai 2025 ini mendampingi BUMDes itu emang apa yang dikatakan beliau-beliau yang tadi itu emang iya. Nah, sekarang setelah kita lebih karena Menkumhamnya hampir tuntas 99%, di minggu ini alhamdulillah ketika adanya program ketahanan pangan 20% ini juga menjadi semangat kami untuk sosialisasi ke desa. Itu juga bagian dari mendongkrak semangat lagi untuk supaya nanti desa BUMDes itu mengerjakan AHU-nya. Itu salah satu tawaran kita menjadi pendamping ya gitu. Ayo monggo kita urus Menkumhamnya karena ini akan ada program ketahanan pangan untuk penyertaan modal. Dan itu bagian dari salah satu syarat untuk nanti BUMDes itu bisa menerima ketahanan pangan itu. Terus di minggu ini kita sekaligus monitoring di seluruh desa yang ada BUMDesnya semuanya. Itu fokus kami selain nanti membuat proposal RAP untuk BUMDes, itu ngasih tahu bahwasanya ketika penyertaan modal itu harus membuat proposal dan RAP untuk kegiatan ketahanan pangannya di BUMDes. Itu kami juga mendampingi terkait pendaftaran NIB. Emang iya yang dikatakan Cak Kolil tadi, dari AHU yang keluar di tahun 2024 itu sekitaran bulan 10, pokoknya keluar AHU di tahun 2024 akhir sama yang 2025, ini rata-rata hampir 7 desa Pak. Kita memfasilitasi daftar OSS untuk mendapatkan NIB itu, kasusnya ya sama yang disampaikan oleh Cak Kolil itu. Kalau nggak alamat pengurusnya tidak ketemu, juga ada yang AHU-nya nggak sinkron, nama BUMDesnya nggak sinkron. Itu emang iya. Jadi ada sekitar 7 desa yang mengalami kasus seperti itu di dampingan kami. Nah ini ada solusi itu, tapi ketika saya mendampingi di desa Glagah Wangi, itu juga tak suruh untuk membuat NPWP, terus datang ke kantor langsung pelayanan publik di Bojonegoro. Untuk solusinya di pelayanan publik Bojonegoro, ngurusi NIB-nya itu kan disuruh untuk membenahi AHU-nya. Itu sudah saya screenshot dan lain-lain saya laporkan di Healthstack. Jawaban emang ya itu di menunya kementerian ketika pengajuan AHU kan emang belum ada menu tambah edit kepengurusan atau nulis alamatnya ketika keliru, terus penambahan unit usaha itu kan belum ada menu editnya itu kan belum ada.
Nah, hal-hal ini yang menjadi kendala untuk pengurusan NIB. Dan di pengurusan itu kan juga pasang surut, Pak. Dinamika desa itu kan berbeda-beda. Ada yang baru menjadi pengurus, awalnya nganggur di desa, sudah menjadi pengurus, AHU-nya sudah jadi, akhirnya dia mundur karena dapat pekerjaan yang lebih menjanjikan, katakanlah. Itu kan dinamika-dinamika yang ada di dampingan kami. Lah hal seperti itu seumpama itu ada menu editnya, kan nanti ketika ada reorganisasi, tambal sulam pengurusan, kan ya enak. Dasarnya adalah SK bahwasanya ini ada bendara yang mundur, ada yang sekretaris yang mundur. Sama ada menu editnya terus tambah. Apalagi kan AHU yang keluar di tahun 2023 awal, itu kan ada 2 desa kalau nggak salah. Itu kan belum ada unit usaha ketahanan pangan. Lah harapan kami di kecamatan itu kan selain AHU-nya keluar kan NIB-nya juga keluar. Nah itu kan menjadi kendala di dampingan kami. Salah satunya Pak, di Bojonegoro itu kan sudah mulai untuk desa itu pencairannya pakai CMS. Sudah mulai. Nah, hal-hal kebijakan pemerintahan desa selaku kami PIC-nya BUMDes itu menjadi bagian dari tawaran kita lah ke desa supaya mereka lebih semangat. Salah satunya untuk menjadi unit usahanya BUMDes selain ketahanan pangan 20%, BUMDes kan nanti bisa berusaha terkait penyedia bahan bangunan, penyedia bahan ATK, penyedia bahan konsumsi ketika desa-desa itu membutuhkan catering dan lain-lain. Jadi kan desa itu sebenarnya juga bisa bekerjasama dengan BUMDes di belanja-belanja APBDes-nya ketika nanti dilakukan CMS. Nah, di proses CMS itu kan toko-toko yang seumpama mau dibeli itu kan harus bisa mencetak faktur. Nah, untuk pembayaran CMS tersebut. Nah, artinya hal-hal seperti itu menjadi motivasi kami untuk tawaran-tawaran supaya BUMDes yang ada di desa itu lebih berkembang. Terkait unit-unit usaha. Lah, alhamdulillah ini ada satu desa di Desa Siwalan itu sudah melaksanakan CMS-nya. Bahkan kemarin di tahun 2024 sudah bisa ngasih, walaupun belum besar loh Pak ya, sudah bisa ngasih PAD ke desa itu kan sekitar 8 juta. Itu kan hal yang menarik. Ada salah satu desa juga di Ngelajang, awalnya tidak ada BUMDesnya, kita fasilitasi Menkumham, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membuat toko ATK fotokopi, di pinggirnya ada sekolahan PAUD, nah ada jajan-jajan itu. Dan alhamdulillah terkait untuk kecamatan kami di Bojonegoro ada program Pak Bupati itu kan memberi bantuan orang miskin, dikasih bantuan ayam petelur Pak. Nah ini di suratnya Pak Bupati itu kan disuruh untuk kerjasama dengan BUMDes. Ini juga menjadi semangat kami untuk tawaran unit usaha untuk membuat unit usaha itu menjadi unit usahanya ketahanan pangan. Kita sinkronkan walaupun nanti tidak bisa diserap di situ semua. Karena setiap desa di Bojonegoro itu Pak ada instruksi dari anggaran ADD itu kan menerima bantuan ayam petelur. Nah, tawaran kami ke BUMDes itu menjadi unit usaha ketahanan pangan untuk menyikapi penyertaan modal di BUMDes. Nah, ini nanti tawaran kami ke BUMDes membeli telurnya, nanti kan dapat untung dari telur tersebut, juga menjual pakan ayam tersebut. Dan ini akan berkelanjutan sampai 5 tahun. Terus hal-hal seperti itu, emang kalau kendala di pengajuan Menkumham kembali lagi ke situ, emang yang dikatakan Cak Kolel dan lain-lain, itu emang iya. Selama kami tahun 2023 sampai 2025 ini di Kecamatan Sugiwaras, hampir 99% pengajuan Menkumhamnya hampir 100% ini emang kendala-kendalanya ya seperti itu. Tapi hari ini kendala kami di pendaftaran NIB tersebut. Ya emang ada yang pengurus itu ngeluh ke kami. Lah ya pengurusi NPWP harus keluar AHU.
mengurusi AHU, di pengajuan AHU badan hukum harus ada NPWP. Tapi alhamdulillahnya di portalnya BUMDes itu kan pengajuan AHU itu kan walaupun dilampiri salah satu NPWP-nya pengurus sudah bisa. Alhamdulillahnya seperti itu. Saumpama kok wajib menggunakan NPWP-nya BUMDes ya wassalam. Wassalam Pak. Ya. Mungkin ya, alhamdulillah saya berapresiasi sekali ketika ada Kepmen nomor 3 untuk penyertaan modal BUMDes, artinya terus adanya instruksi dari Bupati untuk desa-desa supaya menganggarkan ketahanan pangan dari ADD 10% itu untuk penguatan selain pengangkatan kemiskinan juga di Bojonegoro ketika nanti MBG-nya keluar, stok telur yang ada di Bojonegoro itu emang dilihat dari yang ternak itu kan sangat kurang sekali. Makanya Pak Bupati mengusulkan itu. Nah, itu juga nanti akan kita sinkronkan. Dan alhamdulillah di Desa Sugiwaras, Pak, ini ada salah satu desa yang bekerja sama dengan MBG walaupun hanya kontrak tempat. Tapi kan itu menjadi kekuatan kami nanti untuk bisa BUMDes itu bekerja sama dengan BUMDes Sugiwaras untuk supaya bisa masuk di dalam MBG. Mungkin itu pengalaman kami Menkumham sampai NIB. Emang terjadi Pak itu. Daftar OSS nomor AHU-nya dikatakan salah dan itu proses kami itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Naim ini luar biasa kaitannya dengan pengalamannya yang tadi kaitannya dengan proses mengurus AHU sampai NI. Saya kira ini juga dialami lah di BUMDes yang lain katalah. Tadi saya kira yang perlu tadi dari catatan tadi yang diperlukan nanti dari Kementerian Desa salah satunya adalah harus ada menu edit ketika itu ada perubahan entah itu keagamaan, entah itu kaitannya dengan apa itu KBLI-nya. Saya kira itu catatan yang sangat-sangat harusnya ada menu edit dan kalau bisa ya yang edit adalah dari pihak BUMDes sehingga tidak perlu katalah lapor sana lapor sini yang tidak segera ditanggapi. Kalau itu ada menu itu dan itu secara aplikasi, saya kira ini juga sebuah solusi yang tadi disampaikan. Kalau BUMDes, ya BUMDes legal formal komplit akhirnya apa? Jadi kompetitor kaitannya tadi usaha-usaha penyedia yang di desa itu kan luar biasa. Ini catatan yang menurut saya perlu monggo Bang Kolil, Pak Dekoco, Cak Itong kalau mau nanggapi. Monggo Mas Kolil. Nggih, gegap gempita ternyata kan ini dirasakan hampir sama ya. Semangatnya sudah besar, tapi sekali lagi masih ada sedikit saya katakan sedikit lah, karena ini sebenarnya mudah untuk diselesaikan. Kalau ngomong profesionalisme gitu ya, sebenarnya mengapa menggunakan Kemendes? Sebenarnya Kemendes itu kan gantinya notaris, dia bertindak sebagai notaris itulah, sebagai notaris. Kalau mau profesional ya seperti notaris yang di luar gitu loh, yang di luar begitu mudah dihubungi, begitu responsif, begitu cepat, dan seperti itu. Karena mereka tanda kutip ya ini profesi profesional, saya bekerja di sini menyelesaikan ini gitu loh. Ke depan ini saya yakin pasti ada banyak hal-hal yang di menu edit belum ada tadi. Itu belum lagi misalkan begini nanti ketemu lagi masih ada PR yang sekian belum. Kalau misalkan saat ini tiba-tiba ditambah edit itu menu edit, pasti nanti akan banyak sekali yang pergantian pengurus dengan berbagai alasan, penambahan bidang usaha dan lain-lain. Kalau ini nanti juga kembali lagi ke manual, harus nyelidiki satu-satu dan ini nanti dengan persepsi yang berbeda-beda lagi, tambah lagi problemnya yang induk belum selesai, ditambah yang edit ini PR
ngapunten ini beban mereka lagi, beban teman-teman verifikator lagi. Ini kembali lagi ya mohon kalau memang ini sebagai bentuk profesional ya ayo kita berharap seperti notaris-notaris yang di luaran sana itu. Karena kembali lagi posisi Kemendes dalam hal ini adalah notaris untuk penerbitan AHU BUMDes. Monggo, Cak Itong atau Pak Dekoco menanggapi beberapa rekan-rekan tadi yang sudah menyampaikan curhatannya itu. Iya, Mas. Sukses ternyata Pak Abu Khalil ini menjadi pemantik hari ini. Sehingga suara-suara yang selama ini tenggelam begitu ya, ini muncul dari berbagai daerah. Dan munculnya ini memang menjadi wajar, sekali lagi menjadi wajar karena memang kawan-kawan baik pemerintah desa maupun tenaga pendamping profesional itu ketika berbicara ketahanan pangan maka sangat berkorelasi juga dengan upaya mencari legal formalnya. Nah, kalau di desa, kalau dalam konteks TPP tenaga pendamping profesional kadang-kadang kan ketika sudah kuat mendorong agar BUMDes yang di lokasi dampingannya itu didorong untuk mencari legal formalnya itu kan kadang-kadang banyak berbenturan dengan aplikasi, berbenturan pula dengan proses verifikasi, ada bahkan ada yang sangat simpel sekali problemnya, misalkan tidak ada logo dikembalikan, padahal di desa yang lain tidak ada logo juga lolos verifikasi gitu ya. Ini banyak hal-hal yang kalau kita identifikasi itu memang perlu diperbincangkan dengan Kementerian Desa. Sehingga yang tadi kita ulas, ini kok tidak standar gitu ya, itu bisa terselesaikan karena memang tidak standar antara petugas yang satu dengan petugas verifikator yang lainnya gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya upaya RPDN chapter pendamping beberapa bulan yang lalu mengundang berbagai pihak untuk kemudian memperkuat proses pembelajaran di BUMDes dengan topik BUMDes itu sudah kuat kita lakukan, Mas Panuti. Chapter pendamping itu sudah kuat. Bahkan Pak Dekoco sudah memfasilitasi pembuatan WhatsApp group yang itu khusus WhatsApp group yang di dalamnya diperuntukkan dalam rangka penyelesaian badan hukum. Nah, tetapi ketika di WhatsApp group itu banyak hal yang berkaitan dengan problem-problem yang kita bicarakan hari ini, itu tidak ada upaya pula untuk kemudian semakin memperbaiki. Nah, tampaknya mungkin bisa kita ulangi lagi begitu ya. Bisa kita ulangi lagi mengundang beberapa pejabat, Pak Ohok misalkan kita undang kembali untuk kemudian mengingatkan sehingga teman-teman yang sedang mengalokasikan ketahanan pangan untuk BUMDes itu bisa terfasilitasi dengan baik dan cepat begitu ya proses pencarian badan hukumnya. Sekali lagi itu menjadi harapan bagi pemerintah desa agar kelembagaan ini resmi, bisnisnya sah, dan proses transaksi yang dilakukan juga legal formal gitu ya. Itu Mas Panuti yang bisa saya sampaikan menanggapi perjalanan diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih. Ya, monggo Pak Dekoco menanggapi dan closing statement. Oke, Mas Panudi. Saya nggak habis pikir gitu.
Jadi masalah-masalah yang disampaikan ini kan sebenarnya hampir sama dengan yang kita perbincangkan beberapa waktu yang lalu. Dan hal-hal yang menurut saya ini sebenarnya sudah sangat teknis gitu. Sudah sangat teknis untuk kemudian selesai di urusan menggunakan teknologi gitu. Bahkan kita konsultasi sama dokter aja itu cukup pakai WA WA bot yang disiapkan oleh salah satu klinik gitu kan, atau kemudian saya buka rekening, saya buka merchant untuk kemudian bisa punya aplikasi kris, itu saya nggak perlu datang, nggak perlu telepon, nggak perlu komunikasi, cukup dengan kemudian mereka menyampaikan secara otomatis bahwa data-data yang harus disiapkan ini, kemudian foto muka, foto KTP, foto lokasi usaha, kemudian diminta melampirkan ini. Ketika kemudian itu sedang dalam proses, disampaikan bahwa ini sistem sedang melakukan verifikasi, kemudian disampaikan bahwa paling lambat 3 hari akan ada notifikasi. Ketika sudah diverifikasi, kemudian oh ternyata datanya tidak cocok dan seterusnya, silakan diulangi lagi. Sesimpel itu gitu. Aku nggak ngerti saya nggak ngerti apa yang kemudian sedang terjadi dengan digitalisasi yang ada di teman-teman di Kementerian Desa. Jadi kalau kemudian selalu bicara bahwa ini bisa, desa bisa, nah ternyata Kementerian Desa yang nggak bisa gitu. Ini kan konyol gitu. Ya cuma ini langsung ke helpdesk, ini si Lisa sampaikan, ya langsung ke helpdesk, nanti jawabannya suruh ngisi form gitu loh. Suruh ngisi form, tidak ada konfirmasi bahwa itu akan dihubungi atau kemudian akan dilakukan penanganan dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya saya masih nggak habis pikir bagaimana ini kita bisa berharap baik, tetapi bahwa kemudian kalau memang mengandalkan manusia, hanya mengandalkan manusia yang menjawab dan seterusnya, udah deh saya pastikan bahwa 75.265 desa itu kemudian akan pontang-panting untuk kemudian kesulitan menyelesaikan semua dokumen-dokumen dan seterusnya. Saya meyakini itu nggak main-main. Jadi kalau saya bilang ini menjadi catatan menarik dan semoga ini disaksikan oleh para pengambil kebijakan. Jangan sampai kemudian ketemunya lagune dibanding-bandingkan kan gitu. Jadi kalau dulu kan sempat viral tentang ojo dibanding-bandingin lah, suka nggak suka, mau nggak mau, ini harusnya dibanding-bandingin karo Kopdes, dibanding-bandingin karo notaris dan seterusnya. Kenapa? Ya karena memang tidak cukup responsif untuk menyelesaikan ini. Walaupun saya waktu itu sempat begitu yakin ini masalahnya pasti selesai, karena Pak Hoho waktu itu menyampaikan, udah yang seperti disampaikan Mas Kolil tadi, selama sudah ada bukti sedang berproses, itu sudah cukup untuk bisa mencairkan. Nah kemudian kalau nggak salah sempat dijanjikan akan segera diterbitkan suratnya. Nggak tahu apakah suratnya memang sudah terbit atau belum dan seterusnya. Karena kembali lagi ini kan bicaranya tentang tentang bagaimana kita mesti menjaga komitmen. Nah, setidaknya itu bagian-bagian yang perlu kita ini kan. Saya tidak kemudian memprovokasi, saya tidak kemudian mengajak teman-teman untuk membuat kegaduhan. Tapi saya membayangkan ketika TPP yang ketika pengurus BUMDes ya, ketika semua direktur BUMDes yang merasa kesulitan dengan
kesulitan dengan pelayanan ini dan seterusnya. Kui kira-kira nak kabeh do WA semuanya itu kemudian berkirim WA ke Pak Menteri, itu kira-kira kan ya cukup mengganggu Pak Menteri kan gitu. Pak Menteri pasti kemudian akan langsung memanggil dirjennya, memanggil tim verifikator dan seterusnya kan kira-kira kayak gitu. Tapi ini tidak kemudian dalam saya memberikan ide atau memberikan inspirasi untuk itu. Tapi saya pernah melakukan itu. Saya pernah melakukan itu, mengajak kawan-kawan ketika waktu itu tidak direspon teman-teman gerakan perangkat desa waktu itu tidak direspon oleh Kementerian Dalam Negeri waktu itu, karena kebetulan saya punya nomornya Pak Menteri. Saya sampaikan ke semua koordinator-koordinator itu, ini nomornya Menteri. Silakan setiap 2 jam sekali, setiap 3 jam sekali kirim SMS. Nah, itu membludak SMS ke Pak Menteri. Nah, begitu SMS ke Pak Menteri bludak ya nggak sampai lama, tahu-tahu ada telepon teman-teman diberikan agenda waktu untuk bisa ketemu dengan Pak Menteri ya. Kira-kira jadi nggak perlu kemudian demo yang heboh-heboh bergerak dan sebagainya. Ya cukup dari smartphone kita kemudian menyampaikan kepada para pihak. Ya ini semangat dari pengen memajukan BUMDes, bukan ada semangat yang lain, hanya pengen memajukan BUMDes dengan kemudian merasa terhambat atau merasa terganggu dengan keberadaan dari proses-proses administratif birokrasi yang menurut saya ini mengganggu kawan-kawan untuk kemudian bisa melakukan percepatan. Saya pikir itu Mas Panudi, saya sampaikan terima kasih Mas Kolel sudah menjadi pematih untuk perbincangan kita pagi hari ini. Setidaknya perlu satu semangat kebersamaan dan perlu keberanian untuk bisa bicara. Kalau TPP mungkin takut nanti ditandai, wah ini TPP yang gangguin Pak Menteri, ini nomornya ini besok gak dikontrak gitu kan. Ya udah tinggal semua direktur BUMDes sama sekdes-sekdesnya aja yang kemudian berkirim WA itu kan ya kira-kira sehari ada 5.000 WA kepala desa itu kan ya muntah juga gitu. Artinya tahu-tahu nanti bisa ganti nomor itu Pak Menteri. Saya pikir itu kawan-kawan, terima kasih untuk yang sudah bergabung, terima kasih untuk Mas Kolil, salam bahagia, salam sehat untuk semua, salam bahagia, salam sehat untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Ya, salam desaisme. Ya, terima kasih Mas Kolil yang tadi sudah ada tamu, kemudian terima kasih Cak Ito, Koco dan kawan-kawan semuanya yang pada pagi hari ini sudah berpartisipasi bergabung di Ngobrol Desa episode 88. Ya, yang jelas tadi masukan-masukan mudah-mudahan didengar. Satukan persamaan persepsi antar tim verifikasi. 2, kalau membentuk kewalahan, apakah tidak perlu kaitannya dengan mesin aplikasi, termasuk buatkan menu edit, dan yang bisa ngedit adalah pengurus BUMDes, yang apakah itu tidak perlu? Saya kira itu sangat perlu, karena itu nanti akan berakibat pada ketika ada perubahan-perubahan di lapangan yang cukup cepat. Nah, itu harapan kami dan mudah-mudahan ini didengar semuanya. Ada sebuah solusi tindak lanjut yang lebih cepat dan lebih konkret. Kalau pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan saya kira terkait apakah sudah bisa, ya menurut saya bisa, sudah bisa setelah kita sudah melakukan proses pengajuan tadi badan hukum, masalah itu sudah ditanggapi atau sudah clear atau belum, saya kira ya penyertaan modal harus, kalau itu sudah di rekening desa, ya itu harus segera juga dieksekusi, ditransfer ke rekening BUMDes untuk dieksekusi kaitannya dengan untuk pelaksanaan ketahanan pangan. Jangan sampai nanti justru akan kontraproduktif. Ini katanya kok ternyata tidak ada imbasnya kaitannya dengan
untuk ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes. Saya kira itu kawan-kawan, berjumpa kembali di Ngobrol Desa di episode yang lain, dan kita sudah melebihi dari ekspektasi, kaitannya waktunya adalah lebih dari 1,5 jam, dan kita akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.